Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari Mahasiswa S1 Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Bengkulu. dengan aku Wulan Agustiana dengan NPM A1A023063. Aku Tia Dea Angelina dengan NPM A1A023070. Di sini kami ingin mempresentasikan materi tentang menulis teks biografi Dengan mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Nurmanza MPD. Sebelum memulai pelajaran, kita hari ini ada sebuah pantun nih. Pergi ke pasar membeli ikan, cakep. Ikan dimasak untuk sarapan, cakep. Salam hangat kami haturkan, mari belajar dengan penuh harapan. Jadi, sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita menundukkan kepala sejenak, berdoa menurut agama masing-masing, agar ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi bermanfaat. Berdoa mulai. Nah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian dari teks biografi. Ada yang tahu nggak sih pengertian dari teks biografi itu apa? Di sini kami ingin memberitahukan dari pendapat dua ahli, yaitu yang pertama, Goris Keraf. Pada tahun 2001, ia berpendapat bahwa biografi itu merupakan suatu bentuk tulisan yang bertujuan mengisahkan riwayat hidup seseorang yang mencakup peristiwa-peristiwa penting dalam hidupnya. Namun, menurut Herman J. Walio pada tahun 2007, ia berpendapat bahwa biografi itu merupakan suatu karya sastra yang memaparkan kisah hidup tokoh secara mendalam, mulai dari masa kecilnya, hingga tuanya, hingga bahkan saat mereka meninggal dunia, untuk melihat dan mengambil keteladanan para tokoh tersebut. Nah, dari dua pengertian dari dua ahli yang berbeda, teks biografi ini bukan hanya sekedar biodata biasa, melainkan narasi yang mendalam tentang perjalanan hidup tokoh yang ditulis untuk memberikan inspirasi dan edukasi kepada pembaca. Selanjutnya, struktur teks biografi. Struktur teks biografi ada 3. Dari Kokasi pada tahun 2014 dan Kemendikbud pada tahun 2017, struktur teks biografi ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, tentang orientasi, di mana orientasi ini memperkenalkan tokoh dan latar belakang tokoh semasa hidupnya. Seperti misalnya tokoh B.J. Habibie atau Prabowo atau Jokowi. Di sana kita harus mencari terlebih dahulu latar belakang kehidupan mereka hingga membentuk teks biografi yang utuh. Yang kedua, kejadian penting yang terjadi dalam hidup tokoh tersebut seperti rangkaian peristiwa besar, hambatan kehidupan yang terjadi, dan keberhasilan tokoh tersebut mencapai kesuksesan. Yang ketiga ini opsional, boleh ada dan boleh tidak, yaitu reorientasi, di mana pandangan penulis atau kesimpulan akhir mengenai tokoh yang kita pilih. Dari struktur ini, kita bisa menjaga alur cerita itu tetap kronologis, dari pengenalan, puncak, hingga refleksi. Yang ketiga ada ciri kebahasaan teks biografi. Menurut Mahsun tahun 2014 dan Mulyadi tahun 2016, ciri kebahasaan teks biografi menjadi 4. Yang pertama yaitu ada pronomina. Apa itu pronomina? Pronomina merupakan kata ganti orang ketiga tunggal seperti kata ia, dia, atau nama tokoh yang digunakan sepanjang narasi biografi. Contohnya Pak Habibie, Pak Jokowi, atau Pak Prabowo. Yang kedua yaitu kata kerja tindakan. Kata kerja tindakan ini menggambarkan peristiwa atau aksi yang dilakukan oleh tokoh untuk menghidupkan narasi. Contohnya belajar, berjuang, dan mencapai. Yang ketiga yaitu ada kata sifat. Kata sifat ini mendeskripsikan watak, kepribadian, dan karakter tokoh secara rinci dan hidup. Dan yang keempat yaitu ada konjungsi temporal.
Konjungsi temporal ini adalah penanda urutan waktu untuk menjaga kronologi alur kehidupan tokoh agar tetap runtut. Jadi, teks biografi ini didominasi kata ganti orang ketiga, kata kerja aksi, dan penanda waktu yang sistematis. Dan yang terakhir ada langkah-langkah menulis teks biografi. Yang pertama yaitu ada menentukan tokoh. Pilih tokoh yang inspiratif dan relevan, seperti Pak Jokowi, Pak Prabowo, atau idol kalian. Yang kedua itu mengumpulkan informasi. Cari data dari berbagai sumber yang terpercaya. Yang ketiga itu ada verifikasi data. Pastikan fakta akurat dan lakukan wawancara bila perlu. Yang keempat itu menyusun kerangka. Nah, buat alur orientasi, peristiwa, dan reorientasi. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu ada pengembangan narasi. Nah, tulis teks yang akurat, menarik, dan bernilai. Jadi, menulis teks biografi ini adalah proses riset dan seleksi untuk menghasilkan narasi yang bermakna bagi pembaca. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam penyampaian materi ini. Untuk itu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk menutup presentasi pada kali ini, kami ada pantun penutup. Bunga melati di tengah taman. Cakep, Harum baunya memikat hati. cakep. Cukup sekian wahai teman, semoga materi ini bermanfaat nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.